I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum anak-anak semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Baik, kita lanjutkan materi yang kemarin, yaitu di mana materi yaitu bahan kimia alami dan buatan. Yaitu pengertian bahan kimia alami dan buatan. Nah, bahan kimia alami adalah senyawa atau zat-zat yang ditemukan secara alami di lingkungan, baik itu berasal dari tumbuhan, hewan maupun mikroorganisme. Nah, contohnya itu gula, garam, minyak nabati. Nah, bahan kimia alami ini sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu, yaitu melalui proses alam. Nah, untuk bahan kimia buatan adalah senyawa atau zat-zat yang dihasilkan oleh manusia melalui reaksi kimia di laboratorium atau di industri. Bahan kimia alami buatan ini biasanya membantu manusia, yaitu seperti contohnya obat-obatan, deterjen, dan pupuk. Ya, silakan masuk. Kenapa kamu terlambat? Saya selamat bangun, Pak. Baik, jangan diulangi ya, silakan duduk kembali. Bapak lihat kelas ini kayak kurang motivasi belajar sama semangat gitu. Bapak mau nanya di sini, ada nggak yang tahu apa itu motivasi belajar? Saya, Pak. Ya, Pak Tika, silakan. Menurut saya, motivasi belajar adalah dorongan dalam diri siswa untuk mencapai tujuan belajar dalam belajar. Ya, benar, itu kata Atika. Nah, motivasi belajar itu juga sebagai energi penggerak kita atau pemandu kita untuk melakukan suatu tindakan dengan mencapai tujuan tertentu. Nah, kalian semua itu harus punya motivasi ataupun semangat dalam belajar, baik itu dalam internal maupun eksternal. Baik, kita lakukan ice breaking saja ya, supaya kita dapat menumbuhkan semangat ataupun motivasi belajar kita. Dan di sini Bapak akan menjelaskan ice breakingnya, yang dimana jika angka 1 tepuk tangan, jika kelipatan 2 itu tidak usah tepuk tangan. Jadi selain angka kelipatan 2, kalian harus tepuk tangan setelah menyebutkan angkanya. Baik, langsung kita mulai saja dan Bapak yang akan memandunya. Oke, paham semuanya? Paham, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagus, tepuk tangan semua. Baik, karena semuanya udah semangat dan juga udah fokus, Bapak harap selanjutnya kita tetap seperti tadi ya, udah fokus dan semangat. Baik, kita lanjutkan materinya, yaitu keterkaitan pada konsep biologi bahan kimia alami. Nah, keterkaitannya itu struktur dan fungsi molekul. Kita dapat mempelajari struktur dan fungsi molekul dalam bahan kimia alami seperti karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Nah, yang kedua, interaksi antar organisme. Bahan kimia alami dapat berperan dalam interaksi antar organisme seperti simbiosis, koevolusi, dan predasi. Untuk bahan kimia buatan, yaitu yang pertama, kita dapat mempelajari efek bahan kimia buatan pada organisme, baik positif maupun negatif. Yang kedua, kita dapat mempelajari produksi bahan kimia buatan dan bagaimana bahan kimia buatan ini digunakan dalam berbagai industri. Baik, yang ketiga yaitu keterkaitan pada konsep fisika. Nah, keterkaitannya itu yang pertama, sifat-sifat fisika dalam bahan kimia. Yaitu kita dapat mempelajari sifat-sifat bahan kimia dengan cara mengukur massa dan volumenya dari bahan kimia alami maupun buatan, serta menghubungkannya dengan perubahan fisika dan kimia. Yang kedua,
energi dalam reaksi kimia, yaitu ada kalor dan suhu. Nah, kita dapat mempelajari peran energi dalam reaksi kimia, termasuk perubahan suhu dan transfer kalor. Juga ada energi kinetik dan energi potensial. Nah, kita dapat mempelajari energi kinetik dan energi potensial dalam reaksi kimia. Kemudian ada keterkaitan pada konsep kimia. Nah, yang pertama itu struktur atom. Kita dapat mempelajari struktur atom dan unsur-unsur kimia yang membentuk bahan kimia alami maupun buatan. Kita dapat juga mempelajari cara dari berbagai atom membentuk molekul. Nah, yang kedua, sifat-sifat kimia. Nah, kita dapat mempelajari sifat-sifat kimia dari bahan alami maupun juga buatan. Kita dapat mempelajari bagaimana bahan kimia alami dan bahan kimia buatan bereaksi satu sama lain. Baik, untuk yang ketiga kajiannya itu ada senyawa kimia. Nah, siswa dapat mempelajari tentang senyawa kimia dalam bahan kimia alami dan buatan. Kita dapat mempelajari cara menentukan komposisi senyawa, misalnya melalui analisis kuantitatif. Baik, sekianlah hasil pembelajaran kita hari ini. Karena sudah cukup waktunya, Bapak harap semua dapat menerima maupun mengimplementasikan pembelajaran hari ini. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.